Satu, memberdayakan anak-anak muda, memberdayakan warga masyarakat untuk bisa memahami budidaya horti. Plus harus memiliki modal untuk menjadi petani horti yang berkelanjutan. Jadi, berarti sudah bisa berdaya, Bapak? Sudah bisa berdaya. Berdaya saing secara ini, persiapan bahan pangan lokalnya itu kita siapkan. Plus kita menyiapkan juga SDM petani kita yang lebih paham soal itu. Karena kapasitasnya waktu itu tidak terlalu banyak ya. Dalam satu periode tanam itu untuk tomat saya bisa mendapatkan sekitar 130 juta. Kemudian disusul dengan cabai rawit, karena saya kebetulan budidaya cabai rawit, itu saya dapat sekitar 128. Iya. Hai kawan Baper, kembali lagi dengan kita di podcast Baper, Baomong Pertanian dan Peternakan yang diproduksi oleh tim Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Di sini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga akan memberikan banyak sekali pengetahuan atau ilmu yang mungkin kita juga bisa pelajari dari narasumber-narasumber ini. Kebetulan kita kehadiran dua orang narasumber yang kebetulan menjadi peserta pelatihan teknis yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Yang pertama, kita perkenalan dulu ya Bapak. Ada Bapak, siapa Bapak? Kalau boleh tahu. Rovinus Luer dari P4S Tilang One Farm, Maumere Sika. Oh, biasa dipanggil Bapak siapa Pak? Roy. Bapak Roy. Dan yang kedua dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Dia Susianawati dari Malaka, P4S Abdi Tani. P4S Abdi Tani. Baik. Di sini kita akan berbicara lebih banyak terkait dengan P4S dan apa aja sih yang bisa kita kulik terkait dengan model P4S ini. Pertama-tama mungkin kepada salah satunya, apa sih P4S itu kalau boleh tahu dari Bapak mungkin? P4S itu pusat pelatihan peternakan pedesaan swadaya. Siap. Jadi kami yang berada di desa, yang mendedikasikan diri kami, yang dinilai oleh instansi terkait, dinas terkait di kabupaten, setelah itu provinsi, ke balai besar, akhirnya mendapatkan sertifikat dari kementerian, SK-nya untuk bolehlah tempat kami menjadi tempat pelatihan. Jadi kita menjadi wadah utama yang berada di titik yang paling bawah untuk menggalakkan pertanian dan peternakan. Oh gitu, berarti bedanya sama model bisnis biasa, ini nih P4S ini adalah boleh melakukan kegiatan pelatihan juga, begitu. Baik, kalau boleh tahu nih Bapak dan Ibu, P4S-nya bergerak dalam bidang apa ya Pak? Oh, Ibu duluan. Atau Ibu duluan deh, Bu Dias dulu ya Bu. Kalau di tempat saya, itu ada pertanian dan peternakan. Pertaniannya apa aja Bu? Kalau pertaniannya ada palawija, jadi ada padi, jagung, kacang hijau, kemudian juga ada hortikultura. Oh, gitu. Itu ada ada tomat, lombok. Juga ini ada perencanaan sekarang mau penanaman bawang merah. Bawang merah. Iya. Kira-kira lahan yang dikelola Ibu dari P4S-nya berapa hektar ya Bu ya? Sekitar 20 hektar. 20 hektar, wow. Itu berarti tenaganya butuh banyak nggak Bu kalau misalnya P4S seperti itu? Iya. Kami punya kelompok, jadi kalau kelompok kami mengerjakan misalkan kurang, berarti kami memanggil beberapa tenaga untuk membantu. Berapa sih Bu kurang lebih? Kalau misalnya boleh tahu Bu, kan 20 hektar itu kan nggak langsung semuanya ya Bu ya? Iya. Berarti berapa kira-kira? Kadang-kadang kalau kita mau targetnya cepat, gitu, jadi kita bisa memanggil sekitar 40, 60 tenaga untuk datang berkolaborasi. Itu langsung sekaligus 20 hektarnya itu? Enggak ya, Bu, ya? Itu bertahap, ada beberapa progres yang harus kita kerjakan. Betul. Tadi saya sempat dengar ada peternakan ya Bu ya? Peternakannya apa aja Bu kalau boleh tahu? Ada ayam. Ayam? Ya, kemudian ayam kampung ada,
Kalau dulu juga sempat ada ayam potong, kemudian sekarang sedang ayam KUB yang sedang dikembangkan. Ayam KUB? Ya. Wah, ini berarti prospeknya juga lumayan besar ya Bu ya untuk unggas ini Bu ya, khususnya ini Bu ya. Didoakan. Iya. Konsumsi protein ini kan juga luar biasa ya Bu ya. Kalau boleh tahu dari Pak Rey sendiri, Bapak bagaimana Bapak? Kalau saya P4S saya bergerak itu di hortikultura saja selama ini. Tapi produk yang saya miliki itu 3 cabai itu, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat, ketimun, buncis, sama semangka yang sekarang lagi ada semua. Terus lahannya saya pernah mengelola sampai dengan 13,5 hektar. Terus tentunya 13,5 hektar itu di tahun 2021 itu dikelola bersamaan. Karena di tahun itu saya memiliki orang yang bekerja sama ya, yang kita kerja, karena sistem pekerjaan saya sedikit berbeda. Bagaimana itu, Bapak? Sistem pekerjaan saya itu satu, memberdayakan anak-anak muda, memberdayakan warga masyarakat untuk bisa memahami budidaya horti, plus harus memiliki modal untuk menjadi petani horti yang berkelanjutan. Jadi saya merekrut anak-anak muda, plus ada yang lain orang yang sudah menikah, sudah tua tapi masih berjiwa muda, ya, yang memang dalam kehidupan sehari-hari tingkat pendapatan ekonominya minim. Kita ingin bimbing mereka pengetahuan soal horti juga masih minim. Kita pekerjakan bimbing mereka bersama. Ada lahan-lahan yang sudah disiapkan, segala permodalan itu ditanggung oleh saya. Mereka menyiapkan dirinya untuk bekerja, plus pada saat kita jualnya itu pembagiannya 60-40. Tapi ada masa waktunya yang sering saya tentukan, yakni 2 tahun. Sehingga 2 tahun engkau kerja, ilmunya engkau dapat, modalnya engkau dapat, harus berkembang sendiri. Saya ngurus lagi yang lain. Jadi sekali jalan ada beberapa potensi, ada beberapa ini yang pemberdayaan jalan, terus ilmu budidayanya jalan, sisi sosial kemasyarakatan tetap jalan, karena kita hidup di tengah masyarakat, di tengah-tengah desa yang di timur sini, di daerah timur itu melekat benar sisi sosial kemasyarakatan di tengah-tengah lingkungan. Jadi itu kalau pengelolaan. Terus dari lahan yang sekian banyak itu yang bisa dijalankan ada penanaman untuk kontinu. Itu diatur bulan tanamnya, kalender tanamnya diatur. Minggu ini tanam kebun yang ini sekian, lepas 2 minggu lagi tanam lagi, lepas 2 minggu, sehingga barang kita kontinu, pasokan di dalam daerah kita banyak, membuat kebutuhan di dalam daerah kita bisa kita penuhi sendiri. Kita tidak mengharapkan pasokan dari luar daerah. Jadi, berarti sudah bisa berdaya, Bapak? Sudah bisa berdaya. Berdaya saing secara ini, persiapan bahan pangan lokalnya itu kita siapkan, plus kita menyiapkan juga SDM petani kita yang lebih paham soal budidayanya. Kalau di tempat saya peternakan belum, tapi setelah hari ini kembali dari balai besar ini, kita menyiapkan sistem pertanian integrasi, sehingga harus ada beberapa hal yang harus kita benahi. Oke, siap. Kalau boleh tahu Bapak, Ibu, sudah berapa petani yang dilatih di P4S Bapak dan Ibu? Kalau di Tilangwan itu yang sering hadir setiap tahun ada dari Politeknik, ada dari anak-anak SMK, itu rutin setiap tahun itu sampai dengan hari ini mungkin kisaran 60-an orang lebih yang sudah ada di sana bersama-sama. Nah, kalau warga masyarakat yang ada di desa, di dalam desa maupun di luar desa, itu baik di kecamatan maupun di luar kecamatan itu kisarannya 160 orang. Dalam 1 tahun?
Ya, karena mereka itu kan hadir bekerja terus setiap begitu. Jadi mereka kerja terus, setelah itu pada saat 2 tahun harus bisa mandiri. Itu yang kita siapkan. Gitu. Apa demikian juga Bu seperti Tilawan Bu? Atau bagaimana? Ya, kalau kita kebetulan P4S-nya juga masih baru, belum terlalu lama. Jadi ada beberapa kegiatan pelatihan. Itu ada beberapa anak-anak dari sekolah juga yang datang. Memang belum terlalu banyak untuk konsumsi lokal, sementara konsumsi lokal dulu yang ada. Ya, sekitar kemarin baru pulang itu sekitar 17 orang. Jadi mereka sudah kembali. Tahun lalu juga ada, tapi setiap tahun itu sudah ada yang belajar. Continue ya Bu, ya, berarti siswanya Bu. Kalau boleh tahu dimulai mulai menjadi P4S itu tahun berapa di tempat Ibu? Saya 2022. 2022. Kalau Pak Roy sendiri? 2022 juga. 2022 juga. Wah, berarti nyaris barengan ini ya Pak ya, begitu. Berarti ada nggak suka dukanya ketika menjadi P4S ini sendiri? Karena saya yakin kalau kita sedang mengembangkan kapasitas, apalagi untuk pertanian, ini ceritanya akan banyak sekali Bapak. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Bapak? Kalau suka dukanya yang pertama itu soal persiapan kita untuk pengajuan menjadi P4S. Oh ya. Ya, itu kan harus melalui bidang penyuluhan dari Dinas Pertanian setempat, terus ke sini harus menyiapkan beberapa, kita harus menghubungi orang yang untuk menjadi semacam pemateri lah, mereka yang nanti ada di situ. Ya, setelah itu ketika datang kita dipastikan ada SK-nya untuk P4S. Ya, namanya kita swadaya. Masih belum memiliki fasilitas untuk pelatihan, untuk ini. Sementara ketika kerjaan kita berjalan, pasti ada permintaan untuk anak-anak dititipkan untuk pelatihan. Ya, di awal sebelum di backup oleh Balai Besar BBPP di sini itu kita setengah mati. Tapi perjalanan setelah itu 1-2 tahun BBPP mengintervensi dengan kita ada beberapa fasilitas untuk memudahkan pelatihan di P4S tersebut ya. Dalam perjalanan ke depan ketika ada banyak hal juga ketika sudah menjadi P4S, terus kita sudah melakukan pelatihan, namanya ini masih banyak kurangnya sih. Ya, sehingga harapan kita Balai Besar BBPP Kupang tetap mengintervensi, melihat, mendukung, membantu dalam banyak hal untuk kegiatan-kegiatan di P4S, sehingga program yang diinginkan Presiden kita swasembada pangan setidaknya kami menjadi ujung tombak di desa untuk menggerakkan itu. Ya. Luar biasa Pak. Bagaimana Bu? Ya, pasti ada ya suka dukanya dalam pengelolaan 4S. Saya ceritakan sukanya saja, biar dukanya saya simpan dalam hati. Kalau sukanya itu merasa senang ya, karena kita bisa mentransfer ilmu kita kepada generasi-generasi muda untuk kita boleh semakin mencintai pertanian, karena sekarang pertanian ini sudah hampir tidak diminati oleh kaum muda, begitu ya. Jadi senang ketika kita boleh bergabung dalam P4S. Kebetulan juga dalam pengerjaan saya lebih cenderung ke anak-anak muda untuk merekrut mereka. Jadi kalau orang tua itu mungkin ketika emergensi sekali baru katong libatkan, tapi kalau pada kegiatan-kegiatan yang ini sering lebih banyak untuk kaum muda seperti itu ya. Terus harapannya bahwa ketika mereka kembali, apa yang mereka dapat dari tempat kami, mereka bisa mengaplikasikannya di tempat masing-masing. Ya. Baik, berarti kalau boleh tahu apa yang telah Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang berikan ketika dalam prosesnya pengembangan P4S ini hingga sampai tahap ini, Bapak Ibu? Mulai mungkin dari Ibu. Untuk saya secara pribadi ini first time hari ini ya. Ya, first time secara langsung gitu. Tapi betul. Kalau yang lain katong dari komunikasinya lewat Japri gitu untuk mendapatkan dukungan dari Balai Besar seperti itu Pak. Baik,
Kalau boleh tahu dari Bapak? Kalau saya di P4S Tilang One Farm itu yang sudah di backup oleh BPPP Kupang itu fasilitas untuk pelatihan. Jadi ada meja bironya, ada sound, ada laptop, ada printer, ya, ada ini beberapa itu yang sudah plus. Kali ini hadir di sini untuk difasilitasi oleh BI bersama dengan BPPP Kupang untuk peningkatan kapasitas dan mudah-mudahan ke depan ada kegiatan untuk lebih memperkuat lagi kita di P4S. Ya. Wow, luar biasa. Berarti sistemnya ini kalau boleh tahu di masing-masing di P4S Bapak dan Ibu, pendampingannya bukan pendampingan ya bahasanya, mungkin pemberdayaannya kepada anak muda. Selain permagangan, apa ada lagi ya Bapak ya selain itu? Atau kalau boleh nggak diceritakan bagaimana konsep permagangan, karena tadi sempat Bapak dan Ibu ceritakan bahwa banyak siswa sekolah yang belajar ke sana. Saya mungkin akan lebih fokus ke situnya. Boleh Bapak ceritakan, Pak? Kalau konsep permagangan yang ada di ini itu dari lembaga pendidikan, baik itu universitas maupun lagi tingkat atas SMK dalam hal ini. Itu ketika anak-anak di masa prakteknya, mereka akan mencari guru-gurunya maupun panitia yang dibentuk di lembaga tersebut, di mana tempat untuk setidaknya anak-anak ini pas untuk melakukan permagangan. Dan yang ada itu P4S yang ada yang tersebar di satu NTT ini. Ya. Jadi kebetulan kita di Sika, saya menjadi salah satu itu. Jadi kita menjadi salah satu tempat permagangan. Jadi yang magang di sana selain anak-anak ini juga anak-anak muda dari desa-desa tetangga yang ingin datang belajar untuk mereka berkembang. Kalau sistemnya itu kan ada waktu yang ditentukan. Biasanya kalau sekarang ada yang hanya cuma 1 bulan. Oh ada? Ada yang cuma 1 bulan karena mereka sudah melakukan magang di wilayah lembaga pendidikan mereka, terus sisa waktunya untuk memperdalam itu minta ke P4S. Ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Oh siap. Ya, jadi itu kita memberikan pendampingan, memberikan ilmu soal budidaya sesuai dengan pada saat mereka hadir itu apa yang sedang kita budidayakan. Siap. Jadi ada beberapa yang kita pelajari pada saat itu juga. Ada kalau diminta harus disesuaikan, kita sesuaikan juga. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Bagaimana Bu, sama Bu? Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya Bu ya. Apa berarti peserta permagangan ini sudah diajarkan juga tentang pemasaran? Ya, kalau di tempatnya saya, P4S saya langsung dengan pemasaran. Karena jujur ya, kalau mereka kerja 3 bulan, apalagi kalau mulai mereka datang lahan kita sudah siapkan, tinggal penanaman. Misalkan kita tanam ketimun, maka dia 40 hari kita mulai panen. Buncis 40 hari kita panen. Kalau tomat 60 hari, maka ini sudah bisa mereka mulai dengan masuk dengan pasar pemasarannya nanti. Oh begitu. Ya. Baik, kalau Ibu? Kebetulan kita punya, ya, kalau pas bersamaan dan waktunya berarti kita buat, tapi kalau tidak berarti ya mereka ya. Wow, menarik ini karena saya agak sedikit penasaran. Kira-kira kalau dari Ibu, omsetnya berapa sih kalau misalnya mendirikan P4S? Karena ini model bisnis seperti ini nih jarang ya, kalau dari bisnis ada pemberdayaannya juga. Ini kan nilai manfaatnya selain material ya, itu kan luar biasa. Kan kita sudah tahu lah dampak materialnya, tapi kalau dari sisi materinya kira-kira berapa sih Bu, kalau misalnya udah tahu Bu? Baik, kalau kita omong finansial itu kita tidak bisa flat ya. Betul. Karena pertanian ini juga kadang naik kadang turun seperti itu. Kalau artinya begini, apa yang sedang kita kerjakan itu menyenangkan secara batin dulu ya, menyenangkan secara batin bahwa kebahagiaan itu ada gitu. Kita makan bisa dan sebagainya. Tapi kalau pas kita memanajemen dan kita dapat omsetnya yang bagus itu bisa, saya pernah suatu kali
penanaman tomat saya itu kan kapasitasnya waktu itu tidak terlalu banyak ya. Dalam satu periode tanam itu untuk tomat saya bisa mendapatkan sekitar 130 juta. Kemudian disusul dengan cabai rawit karena saya kebetulan budidaya cabai rawit itu saya dapat sekitar 128. Iya, dalam satu masa tenggang waktu itu kurang lebih 4-5 bulan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Itu dari satu komoditi karena ada beberapa komoditi yang lain banyak gitu, itu sampai ke peternakan ya. Iya, jadi ya dihitung saja lah bahwa pertanian itu tidak buruk. Wah, luar biasa ini. Wow, saya dengar angkanya aja gak getar di sini. Wah, kalau dari Bapak sendiri, Pak? Kalau soal permodalan dalam pekerjaan, modal itu pasti ya. Pasti. Ya, kita pasti mengeluarkan modal. Tinggal dihitung kalau di dunia horti itu berapa tegakan yang berdiri. Siap. Ya, ketika tegakan itu berdiri, maka kita bisa modalnya sekian. Siap. Ya, dan itu kadang pada saat kalau ibu bilang hasilnya tadi memang pada saat enak ya enak. Tapi pada saat dia jatuh ya itu gitu. Tapi kalau untuk menggambarkan modal berapa yang dikeluarkan, saya 2021 saya pernah merugi 300 juta. 2021. Ya. 2023 merugi lagi 200 juta. Jadi mungkin dari dua gambaran meruginya ini kita bisa simpulkan berapa modal ya. Wow, wah agak wah luar biasa Pak ya. Jadi Sobat Baper, Bapak Ibu berdua ini adalah salah satu peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kebetulan sudah di BBPP Kupang selama seminggu ya, Bapak Ibu ya. Boleh diceritakan Ibu, di sini dapat apa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Dapat apa ya? Yang pasti dapat ilmu gitu. Siap Ibu. Dapat ilmu yang sangat luar biasa untuk saya boleh kembali seperti dicas gitu untuk semakin semangat mengedukasi, mengajak bahwa ada potensi besar yang sedang kita punya yang harus tetap kita kembangkan. Baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, begitu ada hal yang baik yang bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan. Iya. Kalau dapat apa yang lain ya, katong dapat fasilitas yang sangat luar biasa yang membuat kami nyaman selama 6 hari ini. Kalau tidak nyaman kami sudah kabur. Apalagi satu daratan ya Bu ya. Ya, terima kasih BPPP sudah mengakomodir dengan Bank BI ya untuk kami boleh berkembang. Terima kasih. Materi yang didapatkan apa saja Bapak selama 5 hari ini berarti ya Bapak ya? Sampai materinya luar biasa. Kalau 5 hari materinya luar, ada budidaya cabai, ada pengolahan pakan ternak, ya, dan beberapa ada tadi pengenalan produk, ya. Itu semua muaranya kepada ilmu. Dan itu memang selama ini kita bekerja di lapangan dengan ilmu seperti yang Ibu sampaikan di CAS ya, memang ada suntikan vitamin yang kembali diberikan. Sehingga kita lebih giat lagi ya. Ya, dan itu saya rasa kali ini ada kegiatan kali ini saya merasa bahwa luar biasa karena kita bertemu dengan rata-rata semua P4S yang ada di NTT hadir. Ada yang sudah memang usianya lanjut tapi semangatnya luar biasa. Ya, ada anak-anak muda yang memang benar-benar menyiapkan dirinya ya. Cuma di antara yang tua dan yang muda gap di tengahnya terlalu jauh. Dan itu menjadi PR bersama kita. Jadi selain ilmu, tapi tugas kita bagaimana harus menyadarkan, mengajak orang, memberdayakan lagi anak-anak muda kita untuk terjun ke dunia pertanian ya. Jadi kalau seminggu di sini luar biasa. Ya, BI luar biasa, BBPP Kupang luar biasa, segala hal yang diberikan ya, dengan dunia pertanian, dengan berada menjadi P4S, rasa persaudaraan antara sesama kami P4S di NTT lebih menyatu, persaudaraan antara kami dengan
staf-staf yang ada baik itu BI maupun BPPP lebih akrab lagi sehingga tidak canggung kita. Ya. Jadi kita menjadi sama-sama menjadi motor penggerak untuk mewujudkan pertanian yang lebih maju, mandiri dan modern itu. Berarti secara tidak langsung ini juga bisa membuka kerjasama ya antara P4S, antar kabupaten, antar ini jaringan sudah terbuka. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu secara baik. Tinggal makin menguatkan jaringannya itu ya. Luar biasa. Berarti selama di sini dapat praktek apa aja Pak, Ibu yang sudah dicoba ya? Dicoba. Kami dapat ilmu tentang pembuatan pupuk organik cair, kemudian tentang pembuatan pakan ternak, ya, fermentasi pakan ternak untuk starter, kemudian dapat ilmu tentang pengolahan limbah, ya. Wah ya, ini konsep juga baru ya. Sehingga menuju kepada sistem pertanian terpadu. Wah, luar biasa ya Bapak ya. Berarti dapat prakteknya juga luar biasa. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, ada nggak harapan-harapan yang ingin disampaikan pasca pelatihan kerjasama dengan BI kali ini Bapak? Monggo mungkin dari Ibu terlebih dahulu. Ya, harapannya bahwa kegiatan ini sangat memberikan kita kekuatan baru untuk kami bisa kembali menularkan ilmu yang sudah kami dapatkan di tempat ini. Seperti kemarin ketika kita sudah mendapatkan beberapa materi dan bahan praktek, bahwa apa yang sedang kita, terutama kemarin kayak pakan ayam ya, bahan-bahannya ada di sekitar kita yang sangat limpah dan banyak gitu. Jadi kita bisa mengelola untuk kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Harapannya bahwa memang kita P4S ini kan swadaya ya, yang masih sangat terbatas kemampuannya, yang butuh support sistem untuk terus bergerak maju, bukan hanya secara finansial tetapi juga secara ilmu, pengetahuan, itu sangat dipentingkan. Jadi dengan kegiatan seperti ini, kalau bisa ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang memfollow up supaya apa yang kami dapatkan hari ini itu bisa bukan mati, tetapi ya menumbuhkan sesuatu yang hidup, yang terus berkembang. Seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu dari Bapak Roy sendiri, mungkin saya agak luaskan lagi pertanyaannya. Selain kegiatan dengan BI, kalau dengan BBPP Kupang sendiri, bagaimana Bapak? Kalau harapan kita ya P4S, yang pertama itu kita mengharapkan perhatian yang intensif. Perhatian yang intensif ini maksudnya bukan harus diberi fasilitas dan lain-lain, tidak. Tapi ketika P4S kami yang ada itu hadir di sini untuk diberikan pelatihan, BBPP Kupang itu harus turun lagi ke P4S tersebut untuk memastikan yang diberikan, yang dipelajari itu bisa berjalan, tidak di bawah. Ya, di kalangan yang paling ini. Ya, sembari juga langsung melihat dengan kondisi di lapangan, sehingga tempat-tempat yang di bawah naungan BBPP yang namanya P4S itu ada hal-hal apa yang masih kurang, perlu difasilitasi, sehingga kita bisa mewujudkan tadi saya bilang, mewujudkan, karena sadar atau tidak, NTT kita lebih banyak persentasenya di petani. Dan petani yang ada itu sekarang bukan petani yang memang benar-benar mau bekerja, tapi petani musiman. Betul. Ini peran kita bersama. Peran kami sebagai P4S yang ada di desa yang paling kecil, peran dinas terkait yang ada di kabupaten maupun BPP yang ada di kecamatan, dan juga BBPP yang ada di sini. Jadi kita berkolaborasi untuk menciptakan, memastikan bahwa benar-benar menerima ini di desa, di tempat P4S yang mengayomi semua, benar-benar terjadi. Wow, menyentuh sekali.
Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kunjungannya ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Semoga tidak kapok ya atas kunjungan dan sambutan kami. Semoga nanti kita ada kerjasama lagi berikutnya dan kita juga bisa mungkin ada cerita baru yang bisa kita bagikan lagi kepada Sobat Baper kali ini. Baik Sobat Baper sekalian, mari kita tutup acara kali ini. Mungkin kita tidak harus melihat sesuatu itu tuh dari hal yang besar terlebih dahulu. Hal yang kecil aja seperti P4S ini yang ada di setiap desa itu sudah mampu dan bisa membuat dan menularkan ilmu-ilmu yang ada untuk bisa membuat kita menjadi lebih sejahtera, utamanya kita dengan sumber daya yang ada di sekitar kita, apalagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, komoditas pertanian yang ada juga melimpah dan ini perlu dimanfaatkan lebih luas oleh anak muda khususnya, karena kalau bukan anak muda yang memulai, siapa lagi? Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Galih Fajar Antasari, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.